Selamat datang kembali masih bersama saya Erwin Wu dalam acara 5 pertanyaan dari orang kafir. Nah, ini acara kita buat hasil kerjasama dari Comika Media dan juga cariustadz.id. Nah, acara ini kita buat dengan tujuan untuk memperkenalkan bahwa diskusi agama, ilmu pengetahuan soal agama bisa kita bicarakan, bisa kita perbincangkan secara fun dan santai. Dan juga ingin meluruskan, mengembalikan arti kata dari kafir yang artinya adalah orang yang tidak percaya kepada Allah, yang sering disalahgunakan sebagai kata cacian. Nah, itu yang pengen kita coba luruskan di acara kali ini. Dan saya tidak sendiri, masih bersama saya ada Pak Ustadz Ahong. Apa kabar lagi, Pak? Alhamdulillah, Ko Erwin, baik. Nah, di episode kali ini saya udah merangkum 5 pertanyaan dari teman-teman semuanya dan akan saya tanyakan ke Pak Ustadz. Kita langsung mulai ke Pak Ustadz ke pertanyaan pertama. Ini ada pertanyaan dari Tika Sragen. Nah, dia bertanya, orang non-muslim boleh nggak ngucap Assalamualaikum? Iya, boleh. Boleh. Assalamualaikum, itu kan artinya adalah keselamatan buat Anda, keselamatan buat Oh, kalian. itu artinya? Iya, masa orang nggak boleh kan? Boleh. Oh, boleh. Biasanya juga tetangga saya yang Kristen, itu kalau ini, salam gitu. Salam. Ya saya pun kadang suka bilang salam gitu kalau main ke temen atau tetangga yang non muslim gitu. Salam, assalamualaikum itu kan juga dari bahasa Ibrani. Ini kan assalam dari bahasa Arab, bahasa Ibraninya salam gitu. Shalom. Artinya nggak jauh beda begitu. Mendoakan Assalamualaikum. Ya. Nah tapi gini, Mbak Erwin, kadang ada orang Islam yang memang menggunakan dalil-dalil agama. Di antaranya memang ada hadis Nabi yang berkata, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Artinya kamu nggak boleh mendahului orang Yahudi dan orang Nasrani untuk mengucapkan salam. Artinya kalau dari tekstualnya kita nggak boleh orang Islam ngucapin assalamualaikum ke non muslim, itu dari segi tekstualnya. Nggak boleh. Dari segi tekstualnya. Tapi dalam memahami hadis itu harus kita mengkomparasikan dan melihat konteks sosiohistoris hadis itu dikatakan oleh Nabi. Nah, karena waktu itu konteksnya adalah perang. Orang itu sedang perang, makanya Nabi bilang begitu. Bahkan sampai di pojokan. Nah, itu hadis itu diperuntukkan dalam kondisi perang. Dalam kondisi perang. Karena makanya di hadis lain ya, di hadis lain itu pernah ada sekelompok orang Yahudi yang datang ke Nabi. Nah, kemudian orang Yahudi ini bilangnya bukan assalamualaikum, tapi assamualaikum. Asamu itu artinya adalah kecelakaan. Mampus lu. Gitu. Kalau bahasa kitanya mampus lu. Gitu. Karena nggak ada lamnya. Iya, nggak ada lamnya, beda tuh. Assalamu sama asamu beda artinya. Nabi, ada orang Yahudi tiba-tiba nggak ada salah apa-apa, datang. Mampus lu gitu kan. Digituin. Gimana coba? Kaget sih. Ya, kaget kan. Tapi ini ya, tapi respon Nabi apa? Waktu itu ada istrinya Nabi namanya Aisyah. Ya, Aisyah lagi di situ, yang namanya suaminya digituin, bininya kan ini mencak-mencak kan, marah. Ya lu ngapain ngomel-ngomelin suami gua? Gitu. Ya Aisyahnya kalau bahasa kita kayak gitu. Nah, kata Nabi, udah sih kayak gitu doang aja marah. Udah nggak usah marah. Udah nggak apa-apa gitu. Akhirnya ada konteks seperti itu memang. Tapi Nabi ya tetap nggak boleh membalas sebuah keburukan dengan keburukan. Gitu. Karena non muslim doain kita kebaikan, assalamualaikum, ya kita jawab setimpal gitu, waalaikumsalam. Karena di dalam Al-Qur'an ketika ada seseorang yang menghormati fa idza huyitum bitahiyatin, terusnya apa tuh ayatnya lupa. Ayat ininya, tapi inti dari ayat itu
kalau ada seorang yang memberikan penghormatan padamu, maka balaslah penghormatan itu setimpal atau lebih baik daripada penghormatan dia. Gitu. Gitu kok Erwin. Tapi ini saya pernah dengar atau saya salah dengar, katanya kalau teman-teman non Muslim yang mengucapkan assalamualaikum, jangan dijawab. Jangan dijawab. Nah itu tadi konteksnya kayak gitu. Jadi konteksnya karena sedang gontok-gontokan begitu, ya nggak boleh. Makanya tadi nggak boleh mendahului salam gitu kan. Nah, itu konteksnya memang waktu itu bangsa Arab sedang berperang gitu ya. Tapi kalau dalam keadaan aman, kita nggak ada masalah apa-apa, ya di Indonesia kan berbaur semua agama, kita biasa-biasa aja. Berarti gitu. Boleh dijawab? Boleh, waalaikumsalam, saya biasa aja. Kalau tetangga saya bilang salam gitu kan, ya saya jawab salam. Kalau dia bilang assalamualaikum, nggak masalah. Salam kan artinya keselamatan dari bahasa Ibrani. Iya. Gitu. Berarti nggak ada hal ini dilarang, ini dilarang. Enggak sih, saya mah biasa aja tuh. Nggak takut jadi kafir juga. Benar juga. Saya juga nggak takut. Karena sudah kafir. Sudah kafir. Pertanyaan berikutnya Pak Ustadz. Ini dari teman saya namanya Ricky Simbal. Nah dia nanya, saya Kristen Pak Ustadz, teman-teman saya Islam dan sering mengucapkan istighfar. Saya sering terbawa untuk mengucapkan istighfarnya. Apakah diperbolehkan? Iya, istighfar itu kan artinya mohon ampun sama Tuhan. Iya, astagfirullah gitu kan. Ya kalau memohon ampun sama Tuhan adalah sesuatu hal yang baik. Karena bisa aja kita dalam keseharian ini kan banyak melakukan hal-hal yang mungkin kita nggak ngerasain bahwa itu buruk buat orang lain, tapi kita nggak ngerasa, tapi orang lain sakit hati sebenarnya. Nah itu tujuannya istighfar. Makanya di Islam itu bahkan habis ibadah, sholat gitu, sholat 5 waktu, kita istighfar, baca istighfar, astagfirullahaladzim. Karena bisa jadi sholat yang kita lakukan itu cuman formalitas aja dan nggak diterima sama Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan. Itu sama aja. Astagfirullah. Berarti konteksnya orang kaget juga ngucap istighfar. Itu tergantung kebiasaannya sih. Biasanya kadang ada yang orang ngucapinnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan orang mati doang yang innalillahi, kadang orang kaget. Iya, kadang ada yang orang kaget terus ngomongnya tuh innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Nah, beda penggunaan astagfirullah dan astagfirullahalazim sama? Sama aja. Kalau astagfirullahalazim artinya adalah aku memohon ampun pada Allah yang Maha Agung. Kalau astagfirullah, aku memohon ampun pada Allah gitu aja. Nggak ada yang Maha Agungnya. Oke. Ya, tapi intinya sama, yaitu memohon ampun kepada Allah. Iya, betul. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan ketiga Pak Ustadz. Ini titipan pertanyaan dari Carla Tentakel. Nah, dia nanya. Namanya unik-unik ya. Iya, nggak tahu nih, aneh-aneh emang namanya Pak Ustadz. Apakah dalam Islam mengatur tentang ngomong jorok? Ngomong jorok? Ya, pada dasarnya hal yang baik itu perlu dilakukan. Nah, kalau yang ngomong jorok ini kan konteksnya masing-masing daerah itu beda-beda bisa ya. Kadang ngomong yang kelihatannya kasar, tapi di daerah tertentu, misalnya saya dulu pernah belajar di Cirebon. Orang ngomong bahasa Cirebonnya anjing itu kirik. Iya, orang ngomong kirik tuh biasa, kirik siraku gitu. Itu biasa aja, nggak dianggap sesuatu hal yang jorok dan kotor gitu. Tapi tentu konteksnya kalau lagi lagi membawakan acara, tiba-tiba lagi pidato gitu, kirik semuanya gitu kan. Orang digaplok. Nah, itu konteksnya. Lihat konteksnya sih ya. Ya, perkataan yang kotor itu adalah perkataan yang menyakiti hati orang lain. Berarti semisal kalau saya ngatain teman saya dengan kata cacian tapi dia nggak masalah. Ketika ada seseorang yang dirugikan, itulah yang berbahaya begitu. Tapi dihitungnya dosa atau enggak kalau kita mengucapkan kata jorok? Ya, kalau kita ngucapin kata jorok dalam
apa konteks bercanda begitu ya nggak masalah sih. Nggak masalah. Tapi kalau dalam konteks yang lagi serius, disesuaikan aja konteksnya. Oh, berarti dosa saya sedikit. Terkurangi jadi. Iya, sedikit lega mendengarkan jawaban Pak Ustadz, tidak dihitung dosa. Pertanyaan berikutnya Pak Ustadz dari Hello Kitty. Tambah aneh aja nih yang nanya namanya. Dalam Islam kan ada bacaan untuk mengawali semua kegiatan, makan, tidur, masuk WC. Nah, kalau misal ada orang Islam yang nggak hafal doa-doa itu, nggak apa-apa? Iya, itu doa itu sifatnya anjuran aja. Anjuran, bukan suatu hal yang wajib gitu. Bahkan anak kecil kan diajarin dari kecil, suruh ngapalin doa masuk WC, doa mau tidur, doa mau makan, dan seterusnya. Nah, itu sifatnya anjuran dan dilakukan itu baik banget gitu. Kalau nggak dilakukan juga nggak masalah. Katanya kalau dalam Islam itu kalau mau makan kan harus doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kalau kita nggak doa dalam setiap perbuatan kita itu nanti takutnya setan ngikut gitu. Makan nggak kenyang-kenyang gara-gara dibantuin setan gitu katanya. Karena ngasih makan setan juga jadinya nggak lapar lagi. Iya. Jadi nggak kenyang-kenyang. Benar. Gitu. Berarti emang berupa anjuran dilakukan lebih bagus, lebih baik. Tapi emang semua hal-hal ada doanya gitu, makan. Hampir tidur, sih ya, hampir. Mandi juga ada. Masuk WC sih. Oh, lebih ada WC. Mandi, namanya mandi ini habis hubungan intim suami istri, mandi wajib. Itu ada niatnya, ada doanya juga. Pakai baju? Pakai baju. Ada juga. Ada juga. Wow. Saya juga ini udah lupa banget. Udah lama. Banyak banget doanya soalnya. Iya. Ya tapi kan itu kan anjuran gitu dilakukan lebih baik gitu. Ya artinya bukan suatu hal yang prinsip, kalau itu bisa dilakukan ya alhamdulillah gitu kan. Kalau enggak pun enggak dosa. Enggak dilakukan enggak dosa. Baiklah Pak Ustadz, pertanyaan terakhir di episode kali ini. Ini ada pertanyaan dari Siti Jess. Nah, dia nanya, kenapa orang Islam sangat hitung-hitungan soal pahala? Bukankah itu malah kayak jadi nggak tulus? Iya, itu dia tadi. Kalau kita beragamanya belum dewasa, ya nanti seperti itu jadinya. Dan itu sebenarnya wajar, karena tingkatan, tadi saya bilang, dalam beberapa di episode sebelumnya, misalnya, orang beragama itu kayak orang sekolah. Ya kan? Ya, tingkatannya dari PAUD, TK, SD. Ya itu masih ngarepin reward dari orang tuanya. Anak kecil ngarepin reward dari orang tuanya. Anak saya masih umur 6 tahun, suruh puasa. Ya kan ada embel-embelnya, ada rewardnya. Ntar kamu minta apa aja boleh ya, tapi puasanya selesaiin. Benar. Nah itu kalau ada orang yang masih kayak gitu, berarti tingkatannya ya masih tingkatan PAUD, TK, SD. Iya, kalau terus udah tua sampai kayak gitu aja berarti nggak naik-naik. Gitu kan? Ya kalau anak ini kan PAUD, TK, SD kan sesuai umur tuh. Nah, ini ada orang Islam yang terus kayak gitu, bahkan udah tua tapi ngarepinnya pahala mulu gitu. Tapi bisa dibilang salahkah orang yang melakukan hal seperti itu? Enggak salah. Enggak salah. Tapi ya kalau kita mau meningkat gitu kan, kelasnya mau meningkat nih, ya kita harus jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Gitu. Ya kita di dunia ini ibarat orang lagi ujian sekolah, ujian di kampus gitu kan. Nanti akhirnya bagaimana, yang penting kita udah usaha maksimal. Tuhan, gue udah maksimal kok ini. Gitu. Dan pertanggungjawaban masing-masing aja juga ke Allah. Iya, betul. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Sama-sama. Buat teman-teman mungkin setelah mendengar ini mendapatkan pencerahan gitu buat teman-teman Muslim yang mungkin kurang pengetahuan mengenai agama, mungkin bisa dari acara ini bisa sedikit membantu. Mungkin buat teman-teman yang non Muslim ada kepikiran, ya nggak tahu juga kan. Tapi intinya adalah acara ini kita buat hasil kerjasama antara Comika Media dan cariustaz.id dengan tujuan
untuk memberitahu bahwa diskusi agama bisa kita perbincangkan secara santai dan fun. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Pak Erwin. Jangan lupa saksikan episode berikutnya acara 5 pertanyaan dari orang kafir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an 'alima.